Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin? Dede, coba Dede. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Coba lihat di sekeliling kalian, di belakang, di depan. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang gaya dan gerak di sekitarku. Apakah kalian pernah berpikir mengapa benda bisa bergerak atau berhenti? Setelah pembelajaran kali ini, kalian akan mampu menganalisis pengaruh berbagai jenis gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus tujuan yang kedua yaitu mampu mengevaluasi peran gaya dalam memecahkan permasalahan terkait gerak benda. Terus tujuan yang ketiga yaitu mampu menciptakan solusi kreatif menggunakan konsep gaya untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi sehari-hari. Pernahkah kalian mendorong kursi atau menarik tali? Pernah. Apa yang membuat benda itu bisa bergerak? Karena bisa bergerak karena adanya gaya dorong yang tadi yang diberikan pada benda tersebut. Sebentar. Terus jika sebuah bola bisa bergerak, apa yang menyebabkan bola itu berhenti? Jadi karena adanya gaya gesek dalam permukaan bola dan lantai. Anak-anak, pertanyaan tadi membantu kita untuk berpikir tentang bagaimana gaya bekerja di sekitar kita. Anak-anak, sekarang kita akan bermain sambil belajar tentang berbagai macam gaya. Kita akan bekerja dalam kelompok kecil, lalu melakukan beberapa percobaan sederhana. Perhatikan baik-baik tugasnya ya. Coba Bapak akan membagi kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang di belakang kelompok 3. Coba kelompok 1 di sebelah sini. Coba berdiri. Ambil kursi, bawa kursi 1. Nah, coba kelompok 2, kalian kebagian gunain bahan mobil-mobilan. Kelompok 3, kalian gunain magnet. Coba kalian eksplorasi, lalu catat di buku kalian masing-masing. Bawa buku kelompok ini. Gaya apa saja yang kalian temukan di dalam permainan tersebut? Kursi gimana gayanya? Nah, oke. Antara mobil gimana mobil? Dicatat nanti kita presentasi ke depan. Magnet. Bahkan sudah selesai? Ya. Setelah selesai, kita akan berdiskusi, lalu kita akan bahas bersama-sama. Setelah selesai, duduk. Nah, coba kalian sebutkan jenis macam apa saja yang kalian temukan di benda kursi tersebut. Gayanya gaya apa saja? Gaya gesek. Kursi bisa digunakan untuk gaya gesek karena di bawahnya ada gesekan. Lalu bisa gaya tarik, bisa di belakang, terus bisa gaya dorong. Sementara mobil-mobilan, kalian menemukan gaya apa? Gaya tarik dan gaya dorong. Gaya tarik dan gaya dorong. Gimana cara penggunaannya? Gaya tarik yang mendorong. Gaya tarik dan gaya dorong. Nah, di mobil-mobilan ini bisa kita menemukan gaya tarik, terus gaya dorong, terus di bannya kita menemukan gaya gesek. Nah, dari bahan ini kita menemukan berbagai banyak gaya. Coba kelompok ini, kamu menemukan apa saja? Gaya gesek dan gaya tarik.
Gaya gesek dan gaya tarik. Jadi magnet itu ada gaya gesek, gaya tarik, gaya dorong. Gaya dorong. Terus gaya tarik. Gaya bagus. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap refleksi. Bagaimana gaya tarik dan gaya dorong mempengaruhi gerak benda? Gaya tarik dan gaya dorong dapat membuat benda bergerak. Nah, jadi gaya tarik dan gaya dorong dapat membuat benda bergerak. Kenapa gaya gesek itu penting? Misalnya saat kita berjalan, coba apa? Ada yang tahu nggak? Jadi gaya gesek itu sangat penting saat kita berjalan supaya kita tidak tergelincir atau terpleset. Jadi karena ada gesekan dari alas kaki kita ke tanah atau permukaan lainnya. Nah, itu disebut gaya gesek. Apa yang terjadi jika kalau tidak ada gaya gesek di kehidupan kita? Nah, bakal jatuh. Saat kita berjalan, pasti kita akan jatuh karena tidak ada gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan memasuki konsep 1. Sekarang kita akan menonton video pendek tentang gaya dan gerak. Perhatikan videonya, lalu kalian catat ya apa saja yang kalian temukan di dalam video tersebut. Belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Jadi Bapak akan bertanya kepada kalian, coba bagaimana cara rem sepeda bisa membuat sepeda berhenti? Karena adanya gesekan. Jadi pengereman itu menggunakan gaya gesek. Coba kita akan berdiskusi kelompok di depan, kira-kira di mana saja ada gaya dan gerak. Kalau bingung nanti tanya ke Bapak ya. Coba kelompok 1 ke depan. Kira-kira di mana saja ada gaya gerak? Bersepeda. Nah, bermain bulu tangkis. Nah, bagus. Coba duduk kembali. Coba kelompok 2 sekarang ke depan. Gaya apa saja yang tadi kalian temukan di aktivitas tadi? Gaya tarik ditemukan di aktivitas apa? Bersepeda. Terus gaya apa lagi? Gaya dorong ditemukan di aktivitas apa? Bersepeda. Nah, dikarenakan apa? Coba ada yang tahu nggak? Terdapat banyak gaya gerak di dalam aktivitas yang tadi Bapak lakukan. Selanjutnya kita simpulkan dari hasil diskusi tadi. Coba kalian cari hubungan antara gaya dan gerak. Misalnya apa yang terjadi kalau benda didorong atau ditarik. Coba yang kesulitan boleh tanya. Dari konsep 1 kita sudah mempelajari tentang gaya dan gerak. Ada yang mau menambahkan? Udah pada paham semuanya? Nah, selanjutnya kita akan memasuki konsep 2 tentang jenis-jenis gayaku. Ada yang tahu gaya apa saja yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari? Gaya gesek, terus gaya apa lagi? Gaya dorong, gaya tarik, gaya magnet, terus gaya apa lagi? Gaya apa? Jika kita menjatuhkan bola, gaya gravitasi. Setiap kelompok pikirkan langkah-langkah yang mau dilakukan, seperti bagaimana cara magnet menarik benda logam, atau apa perbedaan bola yang digelindingkan di lantai licin atau lantai kasar. Coba kalian gunakan bahan konkret ini, lalu cari aktivitas yang tadi Bapak tanyakan. Coba kita berapa? Nah, dua.
kalian susun di buku kalian masing-masing, nanti kita presentasi di depan. Bukan dari benda-benda yang tadi kalian menemukan gaya apa saja. Coba kelompok mana yang sudah? Catat terlebih dahulu, nanti kita presentasikan kembali di depan. Yang sudah? Nah, ini coba kalian menemukan gaya apa saja yang tadi ada di benda-benda yang tadi Bapak kasih buat kalian. Gaya gravitasi ditemukan di benda apa? Bola. Terus gaya apa lagi? Gaya dorong ditemukan di benda apa? Benda apa? Mobil. Jadi cara penggunaannya di dorong. Terus gaya apa lagi? Gaya tarik ditemukan di benda magnet. Caranya? Ya, terima kasih. Kita tutup kembali. Coba kelompok ini udah maju ke depan. Ada banyak gaya gerak. Yang pertama ada gaya dorong. Terus yang kedua ada gaya tarik. Terus yang ketiga gaya apa? Gesek. Terus yang keempat ada gaya tarik. Kita sering menemukan di dalam kehidupan sehari-hari tentang gaya tersebut ya. Kan kalian sudah mendengarkan cerita yang tadi Bapak bacakan. Coba kalian sekarang temukan masalah yang dihadapi Rina, Dani, dan Budi. Lalu kalian catat di buku masing-masing. Masalahnya apa, lalu solusinya apa. Kan tadi Rina menemukan masalah tentang mengayuh sepeda di jalan yang menanjak. Jadi solusinya apa? Terus tadi kan Dani mulai bermain bola tetapi bolanya berhenti. Nah, Dani itu terhalang oleh gaya apa dan solusinya apa? Coba. Sementara Budi kesulitan menerbangkan layangan karena angin. Jadi kalian temukan gaya apa yang menjadi hambatan untuk Budi. Jadi kalian identifikasi jenis gaya yang digunakan dalam cerita tadi. Misalnya gaya dorong, gaya tarik, atau hambatan. Nanti kalian jelaskan bagaimana gaya tersebut mempengaruhi bola, sepeda, dan layangan. Selanjutnya kita akan memasuki konsep 3, yaitu Bapak akan mengadakan game interaktif tentang gaya dan gerak. Nah, nanti kita jawab bersama-sama ya. 线路输入，蓝牙语言， Bentar.蓝牙模式， Nanti kita tebak bersama-sama ya. Tebak. Di bawah ini manakah yang bukan termasuk gaya dan gesek? Coba menurut kalian yang mana?
Ya, F. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Gambar di atas merupakan gambar gaya dan gerak dengan sambil menjepit pelampung di paha. Gaya yang mana? Melayang. 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 Bergaya melayang. Salah. Jadi jawabannya gaya dan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk gaya gerak adalah gambar yang mana? Yang B. Ya, karena adanya gaya dorong, gaya gesek, gaya tarik. Nah, sekarang memasuki bonus round. Nah, ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki aplikasi. Nah, kalian akan mendengarkan cerita bermain, yaitu tentang anak bermain. Dani, Rina, dan Budi di taman dengan seksama ya. Kalian dengarkan dengan seksama dan senyap. Nah, jadi ceritanya suatu hari Dani, Rina, dan Budi bermain bersama di taman. Mereka membawa bola, sepeda, dan layangan. Dani mulai bermain bola, tetapi bola berhenti setiap kali menyentuh rumput yang kasar. Rina mencoba mengayuh sepeda di jalan yang menanjak, tetapi ia merasa berat. Sementara itu, Budi kesulitan menerbangkan layangan karena angin tiba-tiba berhenti. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kalian bisa menggunakan evaluasi bandingkan hasil diskusi dan demonstrasi, lalu temukan cara terbaik agar Dani, Rina, dan Budi lebih mudah bermain. Untuk opsi yang kedua, kalian bisa menggunakan studi kasus. Jadi kalian analisis setiap situasi dan cerita identifikasi masalah yang dihadapi Dani. Bola tidak bergerak di rumput basah, Rina sepeda sulit di kayu di jalan menanjak, dan Budi layangan sulit terbang karena angin berhenti. Nah, coba siapa yang mau membacakan tentang solusi kelompok? Yang nomor 4, coba bacakan saja. Yang ini baca ini. Solusi kelompok. Usulkan solusi inovatif untuk setiap masalah. Diskusikan atau metode baru yang dapat membantu mereka dengan lebih mudah. Nah, jadi bisa kalian mengusulkan solusi inovatif untuk setiap masalah. Jadi diskusikan alat atau metode baru yang dapat membantu mereka bermain dengan lebih mudah. Nah, diskusikan ya, lalu buat solusi untuk membantu Rina dan Budi. Kalian juga bisa menciptakan ide baru seperti alat atau cara yang lebih baik. Nah, setelah diskusi kalian coba ceritakan ke teman-teman yang sekelompok kalian. Jadi dari cerita tadi kita belajar bahwa gaya itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan sehari-hari termasuk bermain. Jadi dari bermain juga kita menemukan banyak hal tentang gaya dan gerak. Jadi tadi itu gaya ada berapa? Ada 4.
Bapak akan bertanya. Jadi sebutkan 3 jenis gaya yang kita pelajari hari ini. Gaya apa saja? Tarik, dorong, gesek. Coba kelompok ini. Gaya apa saja tadi yang kita pelajari? Gesek, dorong, tarik. Coba Bapak mau nanya, berikan contoh gaya gesek apa? Bersepeda. Jadi ketika kita mengerem sepeda, jadi akan ada gaya gesek. Coba contoh ini, apa yang terjadi jika tidak ada gaya dorong saat mengendarai sepeda? Tidak akan bergerak karena berat, karena tidak adanya gaya dorong. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja kalian. Setelah ini, setelah selesai, kumpulkan ke Bapak. Bapak akan bagi satu-satu untuk kalian. Ada yang udah beres? Sudah? Kalau sudah kumpulin. Sudah? Sudah? Masih pada semangat? Sekarang kita sleeping dulu ya. Untuk semangat aja. Coba semuanya berdiri. Tepuk semangat. Coba sekali lagi, kurang kompak. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak akan menanya kalian satu persatu tentang tabel yang ada di depan. Coba Bapak menanya Adil. Aktivitas yang pertama yaitu membuka pintu. Menurut Adil, membuka pintu itu menggunakan gaya apa? Gaya tarik. Gaya tarik bisa.
Jadi apakah objeknya akan mulai atau berhenti bergerak? Mulai. Nah, kalau gaya tarik objeknya akan mulai. Kalau gaya dorong objeknya dari diam menjadi bergerak. Nah, coba kamu objek yang kedua memindahkan gerobak dorong. Jadi menurut kamu menggunakan gaya apa? Gaya dorong. Karena menggunakan gerobak dorong ya karena menggunakannya dengan didorong. Nah, terus yang ketiga ada menangkap bola. Coba dari yang belakang. Menurut kamu menangkap bola masuknya ke dalam gaya tarik atau dorong? Gaya tarik apa dorong? Tarik. Nah, apakah objeknya akan mulai atau berhenti bergerak? Berhenti bergerak. Nah, jadi dari yang kita pelajari tadi, kita mempelajari dorongan dan tarikan. Jadi dorongan, coba baca. Dorongan. Nah, jadi dorongan dan tarikan, dorongan adalah menjauhkan sesuatu dari kita, sesuatu benda. Sementara tarikan adalah mendekatkan sesuatu kepada kita. Coba sekarang gaya. Nah, jadi gaya dapat berupa dorongan atau tarikan. Terus sekarang gerak. Nah, jadi gerak adalah pergerakan atau perubahan posisi objek yang disebabkan oleh gaya. Nah, untuk tugas KKPD-nya nanti Bapak akan periksa di pertemuan berikutnya. Nanti akan Bapak bagikan setelah Bapak periksa. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang itu ya. Jadi kalian siapkan materi, hafalkan yang mengenai tentang kebutuhan dasar. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan diselamatkan di perjalanan. Coba siapa yang ingin memimpin? Coba kalian lagi. Coba. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.